Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu analisis model dinamik predator prey, tikus dan ular. Adapun anggota dari kelompok 1, ada Andini Gita Oktaviani, berikutnya ada Ari Nur Rohman, ada Della Isna Matilah, dan yang terakhir ada Detita Lisnawati. Berikutnya, adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, ada konstruksi model. Yang ketiga, ada hasil analisis. Yang keempat, ada simulasi numerik dan interpretasi. Yang kelima, ada kesimpulan. Dan yang terakhir, ada referensi. Untuk selanjutnya membahas pendahuluan. Beberapa individu berinteraksi dengan individu lain untuk menunjang hidup. Berarti suatu individu tidak bisa hidup sendiri tetapi tergantung pada individu lain. Menurut Mutamar dan Zulkarnain pada tahun 2017, bentuk interaksi yang sifatnya untuk kelangsungan hidup biasanya dilakukan oleh populasi yang sifatnya pemangsa bagi populasi lain yang atau biasa disebut predasi, yaitu hubungan predator dan prey. Contohnya seperti interaksi antara tikus dan ular, di mana tikus sebagai prey atau spesies yang dimangsa, sedangkan ular yaitu predator atau spesies yang memangsa. Menurut Boyce dan Di Prima tahun 2000, interaksi antar populasi dianalisis tersebut dimodel menjadi model predator prey. Model predator prey pertama kali dikenalkan oleh Lotka pada tahun 1925 dan Volterra pada tahun 1926, sehingga model ini disebut model Lotka-Volterra. Jadi, dalam penelitian ini kami mengkaji model predator prey dengan mengasumsi pertumbuhan prey, mengikuti model pertumbuhan logistik. Selanjutnya, konstruksi model. Pada model yang kami buat, diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada migrasi yang dilakukan oleh predator prey sehingga populasi predator prey bersifat tertutup. Yang kedua, carrying capacity atau K bernilai konstan. Dan yang ketiga, tidak terdapat penyakit pada predator prey. Untuk modelnya sendiri, pada model ini apabila tidak terjadi interaksi antara predator prey, pertumbuhan populasi prey akan mengikuti model logistik dengan daya tampung sebesar K dan tingkat pertumbuhan intrinsik sebesar R, sehingga populasi prey akan bertambah dengan laju Rx dikali 1 min X per K. Sedangkan pengurangan populasi prey akan terjadi dikarenakan adanya kematian alami prey sebesar A dan adanya interaksi antara predator prey dengan laju sebesar alfa. Selanjutnya, yang terjadi pada predator, pertumbuhan populasi Y akan dipengaruhi oleh interaksi antara predator dan prey dengan laju interaksi sebesar delta, sedangkan pengurangan jumlah populasi terjadi karena adanya kematian alami predator sebesar B. Dengan demikian, kita dapat membuat model persamaan diferensial sebagai berikut. Dengan dx per dt sama dengan rx dikali 1 min x per k min ax min alpha xy. Dan dy per dt sama dengan delta xy min by. Berikutnya ada hasil analisis. Berdasarkan model predator prey diperoleh titik equilibrium sebagai berikut. Yang pertama, ada equilibrium pertama merupakan kepunahan bagi predator dan prey. Dan yang kedua, ada equilibrium 2 merupakan kepunahan bagi predator. Dan yang ketiga, ada equilibrium 3 merupakan titik koeksistensi. Agar nilai EQ2 dan EQ3 eksis atau bernilai positif, maka kita harus mempunyai syarat eksis, yaitu yang pertama, R lebih dari A, dan yang kedua, delta KR lebih dari delta KA plus BR.
Berikutnya ada teorema 1, di mana jika R lebih dari A dan delta KR lebih dari delta KA plus BR, maka ekuilibrium 1 dan ekuilibrium 2 tidak stabil saddle. Sementara itu, ekuilibrium 3 stabil asymptotik lokal. Buktinya, yang pertama, cari Jacobian dari persamaan 1 dan 2 predator prey. Diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut. Setelah itu, substitusikan ekuilibrium 1, ekuilibrium 2, dan ekuilibrium 3 ke matriks Jacobian J. Sehingga diperoleh J1 yang merupakan hasil substitusi dari ekuilibrium 1 ke matriks Jacobian. Sehingga dihasilkan nilai eigen sebagai berikut. Min B dan R min A. Dengan syarat eksis pada teorema 1 diperoleh bahwa titik ekuilibrium 1 tidak stabil saddle. Yang kedua merupakan J2 yang merupakan hasil substitusi dari ekuilibrium 2 ke matriks Jacobian J. Sehingga dihasilkan nilai eigennya sebagai berikut, yaitu min R plus A dan delta KR min delta KA min BR per R. Dengan syarat eksis pada teorema 1 diperoleh bahwa titik ekuilibrium 2 tidak stabil saddle. Berikutnya ada J3 yang merupakan hasil substitusi dari ekuilibrium 3 ke matriks Jacobian J. Selanjutnya, dengan menggunakan karakteristik polinomial, diperoleh J3 sama dengan lambda kuadrat delta K plus BR lambda min dalam kurung min delta KR plus delta KA plus BR tutup kurung kali B. Sehingga diperoleh akar-akarnya sebagai berikut. AA-nya sama dengan delta K, BB sama dengan BR, dan CC sama dengan min dalam kurung min delta KR plus delta KA plus BR dikali B. Dengan syarat eksis pada teorema 1 diperoleh AA lebih dari 0 dan BB lebih dari 0, sehingga penjumlahan dua akar negatif. Berikutnya, ada AA lebih dari 0 dan CC lebih dari 0, sehingga hasil perkalian dua akar positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik ekuilibrium 3 stabil asymptotik lokal. Sehingga teorema 1 terbukti. Berikutnya ada hasil analisis phase portrait. Pada titik ekuilibrium 1 terletak di titik 0,0 yang bersifat tidak stabil saddle. Setiap prey dan predator yang mendekati titik ekuilibrium 1 akan bergerak mengikuti arah vektor dari trajektori dan menjauh dari titik ekuilibrium 1, sehingga akan terbentuk kondisi stabil center dan akan stabil di titik koeksistensi. Maka populasi prey atau X dan populasi predator atau Y tidak akan menuju titik kepunahan atau titik ekuilibrium 1, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Selanjutnya, simulasi numerik dan interpretasi. Dari model yang kita gunakan, diperoleh simulasi numeriknya seperti berikut ini. Untuk grafik yang warna hitam, yaitu populasi prey, dan untuk grafik yang warna merah yaitu populasi predator. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa populasi prey menurun menuju kepunahan karena terus dimangsa oleh predator. Sedangkan populasi predator akan semakin meningkat karena terus memangsa prey. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan populasi prey yang semakin berkurang akan mempengaruhi populasi predator. Karena semakin sedikit populasi prey, maka semakin berkurang persediaan makanan bagi predator. Dan seiring berjalannya waktu, populasi kedua spesies tersebut masing-masing akan menurun menuju ke satu titik stabil, yaitu titik koeksistensi. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa analisis perilaku model predator-prey antara tikus dan ular di sekitar titik ekuilibrium 1 dan ekuilibrium 2 bersifat tidak stabil saddle, sedangkan di titik ekuilibrium 3 bersifat stabil asimptotik lokal. Dari hasil simulasi numerik terlihat bahwa populasi prey menurun menuju ke kepunahan karena terus dimangsa oleh predator, sedangkan populasi predator akan semakin meningkat. Namun, seiring waktu berjalan, dengan populasi prey yang semakin berkurang akan mempengaruhi populasi predator. Karena semakin sedikit populasi prey, maka semakin berkurang persediaan makanan bagi predator atau ular. Dan seiring waktu berjalan,
Populasi kedua spesies tersebut masing-masing akan menurun menuju ke satu titik stabil, yaitu titik koeksistensi. Nah, adapun referensi yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.